Bos Yamaha pastikan Andrea Dovizioso siap jalani wildcard dengan mesin V4. Yamaha tampaknya tak ingin terus tertinggal dalam persaingan teknologi mesin MotoGP. Setelah bertahun-tahun mempertahankan konfigurasi inline 4, kini pabrikan asal Jepang itu secara resmi membuka peluang besar untuk mengadopsi mesin V4 seperti yang digunakan oleh para rival mereka, Ducati, KTM, dan Aprilia. Dan menariknya, Yamaha akan menurunkan Andrea Dovizioso sebagai rider wildcard untuk menguji langsung kekuatan prototipe mesin V4 di trek balap dalam waktu dekat. Kabar tersebut disampaikan langsung oleh Paolo Pavesio, salah satu petinggi Yamaha, yang menegaskan bahwa pengembangan mesin V4 kini menjadi fokus utama Yamaha. Bukan lagi sebatas wacana atau sekadar spekulasi, melainkan langkah konkret menuju era baru Yamaha di MotoGP. Ya, ini yang dapat saya katakan sebagai target kami, ungkap Pavesio ketika ditanya soal kemungkinan Yamaha mengadopsi V4 untuk musim 2025. Jika kami mampu mencapainya sesuai target, kami akan menurunkan wildcard. Kami ingin benar-benar siap, dan itu artinya kami ingin Andrea Dovizioso berada di lintasan, langsung menguji performa mesin V4 milik kami. Langkah ini menjadi titik krusial dalam sejarah Yamaha di MotoGP sejak lama. Yamaha dikenal dengan mesin inline 4 yang lebih halus dan linear dalam karakteristik tenaga. Namun kerap kali kalah dalam urusan akselerasi dan top speed, dua aspek vital di era balap modern yang makin mengandalkan kecepatan lurus dan pengereman tajam. Dalam situasi saat ini, di mana rival-rival seperti Ducati begitu dominan dengan kekuatan mesin V4 mereka, Yamaha pun akhirnya menyesuaikan diri. Andrea Dovizioso sendiri bukan sosok asing bagi Yamaha. Meski sempat gantung helm, ia kembali dipercaya untuk mengambil peran penting dalam pengembangan mesin baru ini. Dovi, dengan pengalamannya bersama Ducati dan gaya balapnya yang presisi, dianggap sebagai sosok ideal untuk mengevaluasi karakteristik mesin V4 Yamaha dari sudut pandang pembalap profesional yang benar-benar memahami seluk-beluk mesin tersebut. Dovi adalah sosok yang paham bagaimana mesin V4 bekerja. Dia tahu cara memaksimalkan tenaga, menjaga ban, dan mencari ritme yang stabil di tiap laps. Itulah kenapa kami ingin dia jadi yang pertama menjajal motor ini di trek sebenarnya, tambah Pavesio. Tak hanya Dovi, Yamaha juga melibatkan Augusto Fernandes dalam uji coba privat yang dilakukan di Brno, Ceko beberapa waktu lalu. Tes privat ini dilakukan secara tertutup, tanpa publikasi besar, namun memiliki arti strategis yang sangat besar. Brno dipilih karena karakter sirkuitnya yang menuntut kestabilan dalam kecepatan tinggi dan tikungan panjang, cocok untuk mengevaluasi kemampuan dasar mesin baru ini. Brno memberi gambaran jelas bagaimana tenaga mesin bekerja dalam tekanan sebenarnya. Kami butuh data dari tikungan cepat, dari pengereman mendadak, dari segala kemungkinan. Dan sejauh ini, hasil awalnya cukup menjanjikan, ungkap salah satu teknisi yang terlibat dalam pengujian. Yamaha menyadari bahwa perubahan ini bukan hanya soal mesin, tapi juga soal filosofi. Menanggalkan tradisi inline 4 bukan keputusan mudah. Tapi Pavesio menekankan bahwa jika ingin kembali kompetitif dan menantang Ducati serta tim besar lainnya, Yamaha harus berani keluar dari zona nyaman. Musim 2025 bisa menjadi titik kebangkitan, atau titik uji terberat. Namun satu hal yang pasti, Yamaha tak lagi menunggu. Mereka bergerak. Mereka berinovasi. Dan lewat tangan Andrea Dovizioso, mereka akan memperkenalkan prototipe baru yang bisa mengubah arah sejarah M1 untuk selamanya. Apakah ini akan berhasil? Kami belum tahu, ucap Pavesio jujur. Tapi yang jelas, kami tidak akan menyerah begitu saja. Ini bukan akhir cerita Yamaha, ini awal bab baru. Fabio Quartararo desak Yamaha segera turunkan mesin V4. Musim 2025 menjadi panggung penuh perjuangan bagi Fabio Quartararo dan tim Monster Energy Yamaha MotoGP. Di tengah deru dominasi Ducati, Aprilia, dan KTM yang mengandalkan mesin V4 bertenaga buas, Yamaha mencoba bangkit dengan satu harapan besar, prototipe mesin baru yang mungkin jadi titik balik mereka. Quartararo, juara dunia MotoGP 2021, paham betul bahwa M1 saat ini telah jauh berkembang dibanding musim lalu. Namun, ada satu hal yang tetap menjadi hambatan utama, konfigurasi mesin 4 silinder segaris, inline 4, yang dinilai mulai ketinggalan dari sisi performa total dibanding mesin V4 milik para rivalnya. Meski begitu, tanda-tanda positif mulai terlihat. Di beberapa seri terakhir, Quartararo kerap tampil menonjol dalam sesi latihan bebas dan kualifikasi. Ia bahkan mampu masuk ke barisan depan di grid, seperti saat MotoGP Ceko, di mana ia start dari posisi ketiga. Sebuah pencapaian yang membuat Yamaha kembali punya harapan. Namun, sayangnya,
performa di sesi latihan dan kualifikasi tidak sepenuhnya diterjemahkan ke balapan. Di Brno, misalnya, Fabio masih harus puas finish di luar 5 besar, bukan karena kurang cepat, tapi karena ia harus mengatasi keterbatasan teknis saat berada di tengah lalu lintas pembalap lain. Ketika saya sendirian, saya bisa memaksimalkan kecepatan dan gaya balap saya. Tapi saat race, semuanya berubah, ujar Quartararo dengan nada frustrasi. Masalah paling mencolok menurut Fabio adalah di sektor pengereman. Ia mengaku bahwa motor Yamaha hanya mengandalkan pengereman roda depan, sementara para rival dengan mesin V4 bisa mengerem dengan 2 roda sekaligus, memberi kestabilan dan efisiensi lebih saat late braking. Begitu saya di belakang pembalap lain, saya harus ngerem 20 meter lebih awal. Itu benar-benar bikin saya rentan disalip, jelasnya. Perbedaan ini membuat Yamaha kesulitan dalam duel langsung, terutama di lap-laps awal dan akhir balapan. Quartararo juga mengakui bahwa ia kesulitan menemukan failing pada roda belakang, padahal pengereman belakang sangat penting saat mempertahankan posisi dari serangan rival. Di atas kertas, motor kami bagus di bagian depan. Tapi bagian belakang, kami selalu bermasalah, tambahnya lirih. Meski kecewa, Quartararo tetap menyimpan keyakinan. Baginya, proyek mesin V4 Yamaha adalah cahaya di ujung terowongan. Ia tahu ini bukan pekerjaan instan, tapi ia percaya perubahan ini bisa jadi penyelamat masa depan Yamaha di MotoGP. Saya belum pernah mencoba mesin V4, jadi saya tak bisa bilang pasti. Tapi dari apa yang saya lihat hari ini, saya rasa masalah kami memang dari mesin itu sendiri, katanya. Quartararo berharap bisa menguji langsung mesin V4 Yamaha saat uji coba Misano pada September 2025. Momen itu sangat ditunggu-tunggu karena menjadi pertama kalinya ia akan merasakan perbedaan nyata antara filosofi mesin Yamaha selama ini dengan pendekatan baru yang lebih kompetitif. Dengan penuh harap, Quartararo berkata bahwa ia ingin berada di garis depan bukan hanya saat kualifikasi, tapi juga saat finish race. Baginya, kembalinya Yamaha ke papan atas bukanlah sekadar ambisi pribadi, tapi tanggung jawab besar sebagai ikon tim Jepang yang kini sedang bertarung untuk bangkit. MotoGP 2025 memang belum menjadi musim terbaik Quartararo. Tapi satu hal yang pasti, semangat juangnya belum padam. Dan selama Yamaha terus berprogres, ia akan tetap bertahan di garis depan pertempuran, dengan atau tanpa mesin V4. Yamaha kembali keteteran, Fabio Quartararo mulai pasrah hadapi realita pahit MotoGP Ceko 2025. Harapan untuk bangkit kembali kandas. Fabio Quartararo, pembalap andalan Yamaha, harus kembali menelan kenyataan pahit usai melewati akhir pekan yang mengecewakan di MotoGP Ceko 2025. Dalam 2 balapan, sprint dan main race, Quartararo belum juga mampu membawa Yamaha mendekati podium. Dan kali ini, yang tersisa hanyalah rasa frustrasi dan kepasrahan. Sirkuit Brno yang menjadi saksi kejayaan para pembalap top, justru seolah menjadi pengingat betapa jauh Yamaha tertinggal dari para rivalnya. Padahal, awal akhir pekan ini sempat memberikan angin segar. Saat sesi kualifikasi, Fabio Quartararo tampil mengejutkan dengan performa impresif yang membawanya start dari posisi ketiga. Sebuah sinyal bahwa mungkin, Yamaha telah menemukan celah untuk kompetitif kembali. Namun seperti mimpi yang hanya sebentar, kenyataan di hari balapan berbicara sebaliknya. Di sprint race, Quartararo tak mampu mempertahankan posisi startnya. Meski sempat bersaing di grup depan, performa motornya perlahan menurun. Ia akhirnya hanya finish di posisi kelima, dan itu pun karena 2 pembalap di depannya mengalami insiden, 1 crash, dan 1 lagi mengalami masalah teknis. Saya coba bertahan, saya coba jaga ban, tapi pada akhirnya, kami tidak cukup kuat, ujar Quartararo dengan wajah lesu di pedok usai sprint race. Masuk ke balapan utama, ekspektasi kembali diatur ulang. Start dari posisi ketiga memberi harapan kecil bahwa setidaknya Quartararo bisa fit untuk podium. Tapi lagi-lagi, kenyataan tidak bersahabat. Yamaha tidak punya pace yang cukup untuk bertarung di barisan depan. Satu persatu pembalap mulai menyalip, dan Quartararo pun harus rela turun ke posisi 6. Bahkan posisi itu pun bukan hasil dari keunggulan performa, melainkan diperoleh karena ada 2 pembalap di depannya mengalami crash. Kalau pembalap lain tidak crash, mungkin saya ada di P8 atau lebih buruk. Kami harus jujur, ini menyakitkan, tambah Fabio, mencoba tersenyum pahit. Bukan hanya soal hasil, yang lebih mengkhawatirkan adalah suasana hati Fabio Quartararo sendiri. Sang juara dunia 2021 itu kini terlihat kehilangan semangat. Wajahnya datar, suaranya pelan, dan saat ditanya tentang perkembangan motor Yamaha, ia hanya bisa mengangkat bahu.
Kami sudah mencoba banyak hal. Tapi hasilnya begini lagi. Saat ini, saya hanya bisa menerima, ucapnya lirih. Ucapan itu terdengar seperti bentuk kepasrahan. Fabio yang dulu dikenal penuh ambisi, kini mulai menyerah pada kenyataan bahwa Yamaha belum juga kompetitif di musim 2025. Mesin yang kurang bertenaga, grip ban yang tak stabil, dan ketertinggalan teknologi dari pabrikan lain membuatnya seperti bertarung sendirian dalam kegelapan. Sementara tim-tim seperti Ducati, KTM, bahkan Aprilia terus menunjukkan progres dan inovasi, Yamaha seolah berjalan di tempat. Fabio pun sudah mulai kehilangan keyakinan, bukan pada dirinya, tapi pada motornya. Di garasi Yamaha, para kru tampak sibuk melakukan evaluasi. Tapi dari ekspresi mereka pun terlihat bahwa mereka tahu, masalah ini lebih dalam dari sekadar setelan atau ban. Kini, Fabio Quartararo hanya bisa menatap sisa musim dengan realistis. Bukan lagi soal podium, mungkin hanya soal bertahan dan menjaga harga diri sebagai mantan juara dunia. Tapi hingga kapan? Apakah Yamaha akan bangkit? Atau justru kehilangan satu-satunya harapan mereka? Yang jelas, di Brno 2025, bukan hanya motor Quartararo yang tertinggal, tapi juga semangatnya mulai pudar.